Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL pada perencanaan pelabuhan perikanan. Outline materi yaitu yang pertama kita akan membahas tentang pengertian, proses dan manfaat AMDAL, kemudian tahapan studi AMDAL serta manfaat AMDAL bagi masyarakat. Apa itu AMDAL? AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009. Fungsi AMDAL sendiri adalah sebagai dasar penetapan keputusan terkait dengan kelayakan lingkungan hidup. Dalam perencanaan pembangunan pelabuhan, sediaan AMDAL sangat diperlukan supaya kita bisa memprediksi dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pelabuhan perikanan. Fungsi AMDAL lebih kepada upaya pencegahan atau preventif dalam penanggulangan dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan selain instrumen tata ruang, KLHS, audit lingkungan, dan sebagainya. Jadi AMDAL dan UKL-UPL merupakan persyaratan bagi penerbitan izin lingkungan, yaitu dalam hal ini pada saat pemerintah atau pemrakarsa ingin membangun sebuah pelabuhan, maka studi AMDAL merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Selain studi AMDAL, pihak pemrakarsa juga sebelumnya harus memenuhi rencana tata ruang yang sudah dibuat, baik rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten, dan lokasi yang jadi tempat pelabuhan itu akan dibangun. Dokumen AMDAL sendiri itu terdiri dari 3. Yang pertama, kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA-ANDAL. Yang kedua adalah ANDAL, analisa dampak lingkungan hidup. Dan yang ketiga, pemrakarsa atau pemerintah yang akan membangun pelabuhan juga harus menyusun dokumen RKL-RPL, yaitu rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan AMDAL. Ya, AMDAL tadi saya katakan sebagai upaya preventif atau pencegahan. Ada 3 hal ya yang menjadi tujuan. 1, menghindari dampak. Ya, menghindari dampak dari kegiatan pembangunan pelabuhan perikanan. Kemudian yang kedua, meminimalisasi dampak. Ya, apakah pelabuhan perikanan ini nanti dampak lingkungannya seperti apa? Apakah akan menimbulkan dampak pencemaran air ya, kemudian atau polusi udara dan sebagainya. Ini meminimalisasi. Dan yang ketiga, ya ini prioritas yang ketiga yang paling rendah sebenarnya melakukan mitigasi ketika dampak itu sudah terjadi ya pada saat pembangunan pelabuhan. Jadi mana yang paling diprioritaskan? Menghindari, meminimalisasi atau melakukan mitigasi. Nah, untuk AMDAL sendiri yang paling diprioritaskan adalah menghindari dampak. Ya, pertama, yang kedua baru meminimalisasi, dan yang ketiga adalah melakukan mitigasi dampak. Kemudian di sini tahapannya ya, pertama ya, pada kapan AMDAL itu dilaksanakan ya. AMDAL atau studi AMDAL ini dilaksanakan pada fase perencanaan. Jadi ketika kita mau membangun pelabuhan, pada fase perencanaan itulah AMDAL dilakukan, bukan pada saat operasional ya. Karena di sini AMDAL itu kan tadi ya, fungsinya adalah pencegahan atau preventif dari dampak yang akan ditimbulkan pada saat pembangunan pelabuhan. Kemudian AMDAL sendiri itu sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Apakah hanya AMDAL saja? Tidak ya. Pada saat studi kelayakan ya, pemerintah atau pemrakarsa atau orang yang membangun ya pelabuhan itu satu, dia harus melakukan studi AMDAL ya. Kemudian pada saat operasional ketika pelabuhan itu sudah berdiri, kemudian melakukan operasional kegiatan-kegiatan pelabuhan,
ya di situ juga harus tetap dilaksanakan implementasi dari AMDAL. Ya, ada yang namanya rencana pengelolaan dan rencana pengontrolan. Ya, kemudian juga pelabuhan itu sendiri bisa melaksanakan yang namanya ISO 14001, yaitu sistem manajemen lingkungan. Nah, pada saat operasional misalnya terjadi pencemaran, ya, kemudian terjadi keluhan-keluhan ya dari masyarakat, protes dan sebagainya, maka di sini ada tahap audit, namanya audit lingkungan, ya. Nah, itulah AMDAL, ya, posisi AMDAL sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, ya, pada saat studi kelayakan dan juga pada saat operasional itu juga harus diimplementasikan. Nah, kemudian bagaimana waktu pelaksanaan studi AMDAL, ya? Jadi kapan? Nah, tadi bisa berurutan dengan studi kelayakan yang lain. Jadi pada saat perencanaan pembangunan pelabuhan itu ada beberapa studi, ya, seperti studi kelayakan teknis, studi kelayakan ekonomi, ya. Kemudian setelah itu baru dilakukan AMDAL, ya. Boleh juga itu yang berurutan, boleh juga dilakukan seiring, misalnya studi kelayakan teknis dan ekonomi bersamaan dengan studi AMDAL, ya. Atau terintegrasi, ya. Terintegrasi itu maksudnya studi kelayakan teknis dan ekonomi ada di dalamnya juga ada studi AMDAL. Jadi bisa dilaksanakan dengan beberapa model, ya. Yang penting ini dilaksanakan karena wajib. Kemudian hal berikutnya adalah apakah seluruh proyek pembangunan fasilitas atau infrastruktur itu wajib AMDAL. Nah, ini ternyata di dalam Permen LH 5/2012 tentang jenis rencana usaha yang wajib AMDAL ini dijelaskan bahwa sebenarnya tidak semua proyek itu wajib AMDAL. Itu hanya proyek-proyek yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hiduplah itu yang wajib AMDAL berdasarkan peraturan LH nomor 5/2012. Bagaimana dengan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup? Nah, kegiatan itu hanya perlu membuat UPL dan UKL, ya, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan. Nah, kemudian misalnya kita membangun bangunan yang lebih kecil lagi, ya, seperti toko atau usaha mikro gitu, ya. Apakah dia wajib UKL UPL? Ternyata berdasarkan Undang-Undang 32 2009 dia hanya membuat surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL. Ya, jadi di sini penapisan atau pemilihan mana kegiatan atau proyek kita yang wajib AMDAL itu ada di Permen LH. Sedangkan apa saja yang dilakukan, ya, selain AMDAL itu ada di Undang-Undang 32 2009. Jadi ada yang wajib AMDAL, ada yang hanya wajib membuat file UPL, ya, yang tidak berdampak penting tadi. Ada juga yang hanya membuat SPPL atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat AMDAL bagi masyarakat. Nah, di sini ada keterlibatan masyarakat dalam menyusun AMDAL. Jadi pada saat pemerintah atau pemerkasa menyusun AMDAL itu dia harus melibatkan masyarakat. Siapa saja? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan juga yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Jadi ada 3 pihak, ya, yang kita libatkan dalam menyusun AMDAL. Jadi masyarakat terkena dampak itu yang berada di batas wilayah studi AMDAL atau yang menjadi batas sosial yang dampaknya itu langsung terkena. Kemudian masyarakat pemerhati lingkungan dan masyarakat yang dia punya perhatian terhadap rencana kegiatan walaupun dia tidak terkena dampak, seperti misalnya para peneliti, para ilmuwan, para ahli di bidang lingkungan, ya. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan AMDAL, yaitu masyarakat yang ada di luar jangkauan atau di luar batas studi AMDAL, ya, tapi dia terkait dengan rencana usaha yang mungkin dia tidak terkait langsung tapi dia ada terkait. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peran dan manfaat AMDAL kalau kita bicara dari sisi 3 bottom line, yaitu dari sisi 3 hal, ya, lingkungan, sosial, dan ekonomi, ya. Ini merupakan
suatu tools ya untuk mewujudkan usaha atau kegiatan yang menguntungkan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Artinya dengan AMDAL ini ya, kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha itu dia akan ramah lingkungan ya, kemudian dia akan diterima secara sosial tadi karena melibatkan masyarakat ya, melibatkan masyarakat. Kemudian yang ketiga menguntungkan secara ekonomi. Baik, demikian pemaparan saya tentang studi AMDAL dalam perencanaan pembangunan pelabuhan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.